Sehat-sehat? Sehat. Baik. Sebelum kita memulai akan kegiatan kita masuk dalam yang dipimpin oleh teman kita. Teman-teman, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan karena Tuhan sudah menjaga kami dari malam yang gelap gulita hingga pagi hari ini. Pada pagi harinya Tuhan kami anak-anakmu memulai segala aktivitas kami. Ya Tuhan jaga dan lindungi kami dari awal pertengahan hingga pada akhir. Doa dan harapan kami ya Tuhan ampunkan setiap salah dan dosa kami. Hanya di dalam anakmu Yesus Kristus kita berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Terima kasih. Baik, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dipimpin oleh masak nasi. Terus, apa lagi? Memakai apa? Biasa pakai apa? Tidak, memakai listrik. Rice cooker. Pantry? Kompor. Yang lain? Hah? Ini? Apa? Kita memakai kayu api, memakai listrik, memakai kompor untuk memasak air. Hari ini kita belajar tema 6. Tema 1, pembelajaran 1, suhu dan Halo. kalau itu apa? Panas. Ya? Panas. Pindahan panas. Jadi, contoh kita membuat apa? Membuat minuman. Misalnya kita buat teh, kita buat kopi. Jadi, dari air termos itu kita tuangkan ke gelas. Jadi, akan berpindah Panas. Kita perhatikan teks di atas. Energi panas. Benda yang dapat menghasilkan energi panas disebut sumber energi panas. Sumber energi panas dapat kita jumpai di alam. Salah satunya adalah matahari. Matahari merupakan sumber energi panas terbesar. Semua makhluk hidup memerlukan energi panas matahari. Energi panas matahari membantu proses pembuatan makanan pada tumbuhan yang disebut sebagai proses fotosintesis. Makanan yang dihasilkan dari hasil fotosintesis menjadi sumber energi bagi makhluk hidup lainnya, termasuk manusia. Energi panas matahari dapat menerangi bumi sehingga udara di bumi menjadi hangat dalam kehidupan, menjadi hangat. Jadi kita sebagai ada yang petani mengeringkan padi, ada yang nelayan mengeringkan ikan. Nah, nelayan juga bisa juga mengeringkan garam. Selain kita petani mengeringkan garam,
mengirimkan padi. Apa lagi? Mengirimkan pakaian. Mengirimkan pakaian yang basah. Petani. Api jagung. Baik, kita perhatikan video. Perhatikan. Kabar anak-anak hebat, hari ini kita akan belajar tema 6 di tema 1 pembelajaran 1 tentang teks eksplanasi dan sumber energi panas. Teks eksplanasi berisi penjelasan tentang berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar kita seperti fenomena alam, sosial, dan budaya. Melalui teks eksplanasi, setiap kejadian yang terjadi di sekitar kita tidak hanya diamati dan dirasakan saja, tetapi juga digunakan sebagai pembelajaran. Dalam teks eksplanasi mengandung fakta yang dirangkai secara berurutan dan hubungan sebab akibat. Jadi, teks eksplanasi bisa berguna untuk menguatkan suatu kebenaran. Teks eksplanasi memiliki struktur yaitu pernyataan umum, deretan penjelas, dan kesimpulan. Kita dapat menentukan kata kunci atau menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan teks eksplanasi. Kata kunci adalah kata-kata penting dan sering muncul di dalam teks. Kita pun dapat menjawab pokok-pokok pertanyaan dari teks eksplanasi dengan menggunakan kata tanya apa, kapan, di mana, siapa, mengapa, dan bagaimana. Mari kita baca teks eksplanasi berikut ini. Panasnya Jakarta. Belakangan ini, suhu udara di Jakarta terasa sangat panas. Jika berada di luar ruangan, baik siang maupun malam, panasnya suhu di Jakarta akan sangat terasa. Kita sudah lihat tadi. Sudah lihat? Sudah. Ada berapa sumber energi yang digunakan? Ya? Ada berapa sumber energi panas yang digunakan? 3 atau 4? 5. Ya? 5. Satu apa? Ya? Listrik. Listrik. Apa lagi? Kompor. Apa lagi? Matahari. Matahari. Apa lagi? Iya. Listrik. Jadi, manfaatnya dari sumber energi listrik apa ya? Pakaian. Iya. Kalau matahari? Tadi kita sudah ada 4 dari video tadi yang kita lihat apa-apa yang dipakai. Yang masak air di kompor, masak air di kompor. Apalagi? Minuman. Itu juga terjadi perpindahan Panas. Apalagi tadi dari video yang kalian lihat. Ya, mengirimkan pakaian dari Matahari. Apa lagi? Ya? Hah? Ya? Setrika. Sudah kan? Setrika. Apa lagi? Ya? Jadi listrik gunanya apa dia? Setrika pakaian. Teks eksplanasi merupakan teks yang berisi penjelasan tentang berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Teks eksplanasi merupakan teks yang berisi penjelasan tentang berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Teks eksplanasi disajikan harus sesuai fakta. Teks eksplanasi memiliki struktur yaitu pernyataan umum, deretan, penjelas, dan kesimpulan. Jadi, teks eksplanasi itu sebuah peristiwa yang terjadi di kita punya kehidupan sehari-hari. Contoh tadi itu apa? Ya, di kita punya yang kita lakukan setiap hari di rumah. Itu
Itu sebuah peristiwa. Misalnya kita menginginkan kekayaan, itu sudah terjadi di kehidupan kita hari lepas hari. Apalagi misalnya kita pilih kayu mati, nah, itu kita sudah biasa lakukan. Apalagi yang kita lakukan di rumah. Hah? Nah, cuci pakaian. Itu yang disebut dengan peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Sebuah peristiwa. Itu yang nyata, umum, jelas, benar kita lakukan di kita punya kehidupan hari. Jadi peristiwa itu yang terjadi, yang benar, yang jelas, bahwa kita cuci pakaian, kita jemur di matahari. Jadi kita dari misalnya pilih kayu mati, kita jemur. Itulah yang disebut eksplanasi. Selain dari gambar itu, misalnya di kita punya kehidupan sehari-hari, apa lagi? Selain kita, misalnya air panas itu, yang di rumah apa lagi? Yang menghasilkan panas, perpindahan panas itu. Ya. Misalnya kita sendok nasi taruh di piring yang logam, panas tidak? Panas. Apalagi? Kalau kita masak sayur taruh di kuali, panas tidak? Panas. Coba pikir apa lagi selain dari contoh ini? Ya, memasak air. Tapi tempat juga pasti akan panas. Sumbernya dari mana? Api. Jadi ini banyak, bukan hanya contoh ini saja yang berpindah panas. Misalnya air panas siram di gelasnya juga panas, sendoknya juga panas. Manakah yang merupakan sumber panas pada kegiatan itu? Dari manakah sumber panas dari kegiatan itu? Ya? Api. Dari api? Siapa di sini yang pakai api kompor itu? Nah, tidak ada ya? Tidak ada. Angkat tangan tinggi toh. Nah, di sini tidak. Oh, sengaja jelas tidak ada. Terus yang pakai ini apa? Listrik di rumahnya pakai masak air ada? Ada 2 orang. Yang lain pakai apa? Pakai kayu. Itu juga dari sumber panas. Jadi seperti tadi sumber energi panas itu banyak banget. Ada 4. Yang itu digunakan. Itu kita masuk di KPD. KPD yang pertama kita kerjakan, bagikan. Jadi sama-sama kerjakan sekarang. Tulis nama kelompoknya, kelompok apa, nama-nama teman kelompok. Ini kelompok apa? Ini kelompok. Sama-sama kerja.
aja ya. Apa yang misalnya saya tidak tahu. Baca tes. LKPD 1, sebentar Ibu bagikan LKP 2. Ini kelompok 2. Sudah? Kelompok 1 sudah? Sudah. Kelompok 3? Sudah. Baik. Baik, silakan ini kelompok 1. Kami dari kelompok Melati ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Nama anggota kelompok Febri Green Apri Putri Joli. Silakan kelompok 1. Kelompok-kelompok lain ya, perhatikan. Apa judul bacaan di atas? Jawaban: sumber energi panas. Tulislah kata-kata kunci pada setiap paragraf di atas. Kunci adalah kata-kata yang kamu anggap penting dalam sebuah paragraf. Paragraf 1, sumber energi panas atau kalor. Paragraf 2, manfaat atau kegunaan matahari. Paragraf 3, usaha atau cara menghasilkan energi panas. Paragraf 4, tentang asal mula api. Apa yang dapat kamu simpulkan dari bacaan tersebut? Jawaban: bahwa sumber energi panas atau kalor ada di sekeliling atau sekitar kita, dan sumber energi panas paling besar adalah matahari yang dimanfaatkan oleh manusia, hewan, dan tumbuhan. Sekian, dan terima kasih. Tepuk tangan buat kelompok. Adakah yang menurut kelompok lain tidak benar? Hah? Nomor 1. Apa judul bacaan di atas? Benar atau salah? Benar. Benar. Kata-kata kunci pada setiap paragraf. Kata kunci yang dianggap penting dalam sebuah paragraf. Benar tidak tadi di kelompok 1? Ya? Benar. Paragraf 1. Apa paragraf 1 tadi kelompok 1? Sumber energi panas atau kalor. Iya. Kelompok 3. Ya, kelompok 3. Benar atau salah tadi? Benar. Ya? Benar. Kelompok 2. Bagaimana? Pendapat kalian? Ya? Paragraf 3. Benar atau salah tadi? Ya? Paragraf 4. Nomor 3. Nomor 3. Apa yang dapat kamu simpulkan dari bacaan di atas? Jelaskan kesimpulan. Jadi kesimpulannya tadi benar atau tidak? Benar. Ya? Benar. Baik. Satu kali berikan aplaus untuk baik, kita break sedikit. Baik, tadi kita sudah mendengarkan teman-teman kita yang mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Jadi sumber energi panas yang paling terbesar adalah Matahari. Sumber energi panas itu dari mana? Dari mana? Sudah? Ya. Jadi yang paling terbaik tadi
bangga bisa mengerti dan tadi kita sudah apa sih itu kalau pindahan panas. apa sih itu eksplanasi Peristiwa yang terjadi pada setiap hari. peristiwa itu yang terjadi setiap hari. Apa sih itu subuh? Subuh tidak dapat diukur. Dari awal materi kita pelajari, kita belajar dari tadi awal senang tidak? Senang. Apa sih yang membuatmu senang? Apa yang membuatmu senang? Ya? Bagaimana kelompok satu? Dapat mempelajari apa? Sumber energi panas saja. Sumber energi. Jadi sumber energi itu ada berapa? Ya? Ada empat. Apa itu? Ya? Antara dua benda. Apa lagi? Listrik. Apa lagi? Matahari. Apa lagi? Satu. Api kompor. Api kompor. Hebat. Apa manfaatnya matahari? Ya, apa lagi? Mengeringkan darah. Kalau listrik apa sih manfaatnya? Untuk menjaga nasi. Ya, masak nasi. Ya, setrika listrik, setrika api juga ada setrika. Setrika dari kayu api. Apa lagi? Cuci pakaian lewat mesin. Dia juga menggunakan apa lagi? Dari energi apa tadi? Itu baru dua. Energi panas dari matahari, energi panas dari listrik, energi panas dari kompor. Ya. Itulah yang kita rasakan peristiwa yang terjadi kita punya kehidupan. Ada yang pakai kayu api, tapi kalau di kota tidak pakai kayu api. Ya. Senang tidak? Senang tidak? Tapi kalau di kota mereka juga tidak menggunakan kayu api, kita juga di kampung tidak menggunakan listrik. Jadi orang kota tidak tahu pakai kayu api. Orang di pedesaan tidak tahu pakai listrik. Jadi kita sama-sama kita harus bersyukur masih bisa menggunakan. Tapi yang kita tidak pernah, misalnya gesekan, contoh gesekan. Apa sih yang kita bermain setiap bulan Desember? Iya, itu juga gesekan. Ada? Baik, sebelum Ibu membagikan kertas ini untuk kita kerjakan soal evaluasi masing-masing. Silakan isi jawabannya masing-masing. Kita sudah?
Sudah? Terima kasih. Ingat, anak-anak, kita kalau kita pakai listrik, hati-hati. Ada juga yang membahayakan dan ada juga yang menguntungkan. Ya, ya, ya. Kita pulang sebentar di rumah. Kita membantu orang tua kita untuk apa? Memasak nasi. Kita harus hati-hati juga menggunakan listrik. Ada juga yang membahayakan. Begitu juga dengan memasak air. Kita juga kadang kita tumpah air panas, kita tidak sadar kita melukai diri kita sendiri. Jadi kita harus hati-hati. Jadi terus Ibu bilang tadi gunakan listrik, ada yang menguntungkan dan ada yang tidak. Bantu orang tua misalnya, kalau kita di kota ada yang membuka laundry, itu yang menguntungkan. Kita juga di kampung menguntungkan. Misalnya kita pakai kayu api, misalnya kita pelihara ayam, apa kita masak pakai kayu. Baik, nanti misalnya besok kita akan pertemuan yang pertemuan berikutnya kita akan belajar pembelajaran. Tadi kita belajar tentang pembelajaran 1. Besok kita lanjut pembelajaran 2 yang tadi suhu dan kalor. Besok akan belajar perbedaan suhu dan kalor. Ya, baik. Untuk menutup kegiatan kita sampai titik kita ya. Silakan. Untuk menutup kayak kita bersikap untuk kita sembahyang. Silakan. Teman-teman, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan karena Tuhan sudah menjaga kami dari pagi hingga saat hari ini. Saat hari ini Tuhan kami sudah melakukan aktivitas kami. Dan sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing ya Tuhan. Dan Tuhan jaga kami dari di jalan dengan segala selamat dan doa dan harapan kami ya Tuhan, ampunkan setiap salah dan dosa kami. Hanya di dalam anak Yesus Kristus kami berdoa pada Bapa di surga. Amin. Baik, selamat siang untuk kita semua. Sampai